Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi sa'ah wa ja'ala jam'ana jam'ana al-marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inyak sarato nenek udah juni, termasuk anak-anak ustaz, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, wabil khusus jamaah wirid, para tamu Allah di rumah Allah yang sangat kami hormati dan kami muliakan, dan insya Allah awak sadonya senantiasa di bawah naungan rahmat, berkah dan ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian Sabtu malam Ahad kita, kembali ungkapan puji dan syukur ndak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai malam kini masih teramat menyayangi dan mencintai kita. Walaupun di sisi lain kadang-kadang kita masih dikaji-kajinya tak sebentar di Allah, tapi alhamdulillahirabbil alamin, sampai saat kini kehidupan kita masih berjalan dengan aman. Dan berbekalkan nikmat Allah itu, tadilah sudah kita mendirikan solat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerajukan malam kini sadonyo diterima, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring dengan salam, tidak bosan-bosannya lo kita sampaikan dan kita doakan kepada Allah. Semoga Allah curahkan untuk seseorang, di mana seseorang itu sudah mencintai dan menyayangi kita dengan sangat luar biasa. Dan kecintaan dan rasa sayang itu tidak cuma untuk di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Beliau itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu jamaah yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perjalanan waktu, pergantian hari sudah mengantarkan kita kepada penghujung dari bulan Sya'ban. InsyaAllah lebih kurang 8 atau 9 hari lagi kita akan segera memasuki bulan yang sangat luar biasa yang disebut dengan bulan Ramadan. Bararilai Ramadan Bapak Ibu. Tergantung tergantung bila wak kamu berpuasa. Kalau ka berpuasa tanggal 11 Maret, berarti berhari lain. Ada tak nan Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada yang menyatakan satu Ramadan itu jatuhnya tanggal 11 Maret? Ada kan? Itu berdasarkan hasil hisabnya Muhammadiyah. Salahkah itu? Tidak. Dek, karena penetapan satu Ramadan dan satu Syawal itu dengan dua cara. Yang pertama dengan menghisab. Hisab itu pakai B bukan pakai P. Kalau hisab pakai P, Bapak Ibu tu ahli hisab. Ya barasoknya tu. Tapi kalau B itu artinya menghitung perjalanan bulan. Maka menurut ahli hisab dari Muhammadiyah ditetapkan bahwa satu Ramadan jatuhnya nanti itu tanggal 11 Maret. Berarti tanggal 10 malam Sabaleh itulah mulai melakukan tarawih. Sementara kalau untuk pemerintah, kita masih menunggu nanti yang namanya ru'yatul hilal.
Apa itu ru'yatul hilal? Makasih banyak Pak, alhamdulillah rabbil alamin. Ru'yatul hilal tu mencaliak ke langit. Anak ka dicaliak hilal. Bapak Ibu tahu hilal tu apa? Enggak. Kalau kecil orang kampung, hilal tu anak bulan. Sebenarnya hilal tu Bapak Ibu bulan dan baru kata abik Pak. Sekadang tangkai mikrofon ko nya cuman bengkok model iko Pak. Kalau di negara awak sulit untuk menampakkan. Kenapa? Daerah kita tropis, banyak awannya, hujannya pun acak. Kalau di daerah Arab senang mencaliak. Kenapa? Langit di Arab tu benar berhasil Pak. Kerana udaranya panas hangat di situ. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ambo mencaliak peluang akan berbeda satu Ramadan ada di Ramadan tahun kini. Tapi insya Allah dan mudah-mudahan satu Syawalnya akan serentak nanti. Amin. Ya Rabbal. Manan gadang pengaruhnya menurut Bapak Ibu jamaah sadonyo. Betikai di satu Ramadan atau betikai di satu Syawal? Nan gadang pengaruhnya? Bakok Syawal nan gadang. Yo mintuol awak lah rayu mintuo puaso jo baru. Apa caranya tu ha? Minantulah rayu nan awak ndak jo buku lah do kan? Ya, nan di siko wa alun puarayu, nan di bawah kan tila takbiran. Akhirnya kan menjadi suasana yang tidak nyaman. Dan nan kedua Bapak Ibu, nyo kalau satu Syawal ko nan batikai oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, iku yubana nyo goreng sakampuah-kampuahnya kok. Kalau bahasa kini digoreng namanya tu Pak Bu. Dibuatlah berita-berita caliak umat Islam tu ha. Hari raya saya nak supakai mereka do lamah bana. Itu nan menggoreng namanya tu Bapak Ibu. Nah, makanya kita berharap dan berdoa kepada Allah, kok nyampang batikai satu Ramadan tahun kini, biarlah yang penting satu Syawal hendaknya kita sama sadonyo. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, kalau nanti terjadi perbedaan, jangan adulunan saling salah menyalahan dan disuruh ndak boleh duduk bonggok-onggok bentuk monggo ilado di pasar padang luar. Ni kadang-kadang awak kan dek garaba beda, tapi kalau bonggok-onggok lu duduk gitu kan ndak boleh. Kenapa? Karena perbedaan itu sudah ada semenjak dari dahulu. Dululah adanya perbedaan ke Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila awak mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Iya kan? Iya kan? Ada yang Bu, terima kasihlah bajawek di. Mau kasih tuan Bu sanang lah ibu jawek tadi itulah. Nah, kalau dak ibu jawek kan ndak lasuh lodo gitu ah. Bapak dan Ibu, jadi satu Ramadan itu bisa jadi ada yang hari Senin, bisa jadi ada yang hari Selasa. Kita celiak salah nanti Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan serentaklah nanti hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Satu nan kedua. Ambo acok maibaraan Bapak Ibu, awak nan kabat tamu ju bulan Ramadan ko persis bentuk awak kabaralik berminantu. Ada ibu bapak nalah berminantu. Alah. Lah, nambah cucu? Alah, katiko ka berminantu saya suak dari tanggal akad nikah jualek barahari kita butuh waktu persiapan. Cukup enggak 10 hari san? Sebulan? Mulai dari melipik-lipik tisu. bara butuh waktu dua menyiapkan tu alai anak tu. Kalau ambo caliak jauh waktunya Pak Kalau dulu Bapak Ibu, ambo dapat cerita je orang gaik sesu kalau dulu kalau ada orang gaik ko anaknya ke baralek Bapak Ibu, itulah dari awal disiapkan tu. Kok menyabik padi nan di sawah kelok dan bara arah ke bawah tu, separuh hasilnya dijual disimpan untuk persiapan alek. Yo mantun nek. Ayo nenek tu. Bayangkan berbulan-bulan dipersiapkan cuman untuk acara sehari 2 hari. Dan kadang-kadang dunianya lebih daripada ibadahnya. Bahkan ketika itu juga terjadi pelanggaran aturan agama. Tidak jarang pengantin dan sedang jadi raja ratu tu nyo begitu santai untuk meninggalkan solat padahal azan sudah berkumandang. Kenapa? Nyo sedang duduk mengamek-ngamek di teh pelaminan. Terjadi tidak di Sungai Puah dan sekitarnya?
Pernah ibu-ibu kerajuan, jujurlah padaku. Alah selesai itu. Iya. Apa-apa nak menjawab malu sebenarnya. Satu dua. Nampak yang parah bapak ibu siap orang gaek nan jadi balanya. Awaklah ka turun go. Ke corek tunggu lu batu. Tu pak camai tu pak camai. Tu tibolonya wali. Bikolah turun tu nya wali sagan wa adanya wali. Harilah jam 1:30 bapak ibu ulah menghormati pak camai nya wali segala macam. Iwak larang lu anak aku turun. Harusnya bukan begitu. Awak orang gaib mengingat nak azan berkumandang turun dulu minta izin ke orang yang sedang makan di situ. Selesai urusan. Nah, bapak ibu yang kami hormati, kita kembali. Jadi artinya giko, kalau cuma untuk alik yang 1-2 hari kita persiapkan begitu lama, pertanyaan untuk ibadah sebulan Ramadan 30 atau 29 hari, bara hari persiapan apa yang kita siapkan? Satu, bapak ibu kalau kita caliak, ya, ambo mencaliak bapak ibu, jauh berbeda. Ba'a cara Nabi menyambut Ramadan dengan segala ibadahnya, jurang awak menyambut Ramadan. Bu, tanya cek deh. Di Sungai Puako kalau bulan Ramadan ke masuk, ana banyak di kerajuan orang. Hah? Ada ndak bersihin kuburan? Lain. Ada ndak ziarah kubur? Ada. Ziarah ndak ada bersihin kuburan saja. Ya. Ada ndak nan mandi bantu mandi wajib basah buat dari ujung rambut sampai ujung kaki? Namanya painya balimau pulangnya balunau. Bapak ibu. Pertanyaannya kemudian, apakah memang ada Nabi menyuruh awak kalau bulan Ramadan ke masuk berasiakan kuburan? Ada hadisnya. Kok bakarajuan judu. Tradisi. Yang berbahaya itu bapak ibu apa? Yang berbahaya itu apa? Kalau awak merasukan awak kabar puasa, kalau kuburan kau tidak diberasiakan, puasa kita tidak afdal, itu yang berbahaya. Dan sepertinya itu yang berkembang di tengah masyarakat pak. Seolah-olah awak nan kabar puasa ko kalau kuburan apa je mendeh je keluarga tu ndak diberasiakan ndak afdal. Ndak ada hubungan afdal ndak afdal puasa dengan diberasiakan ndak diberasiakannya kuburan. Tapi kita celek itu yang lebih aktif dilaksanakan. Basa ngajo bana tu sehari itu bakal ibu itu. Nak membuat pangku, membuat tajak, nak membuat sabi, ladiang segala macam. Aja ini satu lah merambah-rambah, anguk senak tailo lah. Kenapa? Merasa nanti puasanya tidak afdal. Bapak ibu, makanya agak acok menyampaikan kepatang di atas menyampaikan di kajian subuh. Kalau kita ingin menyangkutkan satu ibadah dengan ibadah yang lain, pastikan ada dalil. Kalau tidak, ibadahnya ditolak oleh Allah. Ketika kita datang membersihkan kuburan, kita langsung sekaligus berziarah. Ketika berziarah itu termasuk ibadah atau tidak Bapak Ibu? Ibadah kan? Ibadah itu. Naha an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu ndak boleh berziarah, kini berziarahlah kata Rasulullah. Berarti ziarah itu adalah ibadah. Kini kita sangkuikan pula berziarah kubur tu jo awak ka masuk Ramadan. Itu yang keliru. Tapi jangan salah paham. Apakah memang tak boleh kita membersihkan kuburan? Dianjurkan malahan. Apakah tak boleh kita ziarah? Disuruh. Tapi ketika ibadah itu kita patamukan, kita pasangkuit-sangkuitkan dengan yang lain, itu ya para lulo bacari dalilnya gitu. Nah, ikonan kedua. Lalu anan sarancaknya ustaz kami kakok kami kerajuan melaki masuknya bulan Ramadan ko. Satu, berdoalah ke Allah. Doanya, ya Allah tolong panjangkan umur ambo, siaian badan ambo, kuatkan iman ambo, kuatkan pula laya jubatina ambo sabana rindu untuk bertemu Ramadan dan ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kok doa minta panjang umur yang ambo sampaikan dek kerana bukan mustahil Bapak Ibu di antara awak nan duduk tak masuk ambo nan mengecek bukan mustahil
takdir kematian kita ada di hari yang tinggal beberapa hari di akhir Syaban. Mungkinkah itu Bapak Ibu? Emak-emak, enek-enek nan duduk di sebelah aku, ada ndak mungkin nan mungkin meninggal di dalam hari nan 8-10 hari ke? Antu takut ilmu jawab. Kalau mau patui-patui lagi mungku, kalau banyak nak patui barangkek wah. Mana tonjo-tonjo tu duduk lah yoro. Dia lo kaki sekali pak. Nak mar gua tu cepek nak mati kau macam mana? Iya. Kita kan tidak tahu. Apalagi kalau kita umur awak lah di atas 60 sekian tahun. Nabi wafat 63 Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu apa hubungan doa tadi dengan kematian? Ada hadis rawi Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir seseorang termasuk kematiannya kecuali doanya kepada Allah. Dan juga tidak ada yang bisa memanjangkan umur seseorang kecuali perbuatan kebaikan, perbuatan baiknya. Berarti dua di situ tuh. Kalau Bapak Ibu alun siap untuk mati capek lah doh, Nabi tunjukkan caranya. Satu, minta perpanjangan umur tapi utamakan untuk ibadah. Dan kedua kata Nabi, Bapak Ibu, lakukan perbuatan yang elok-elok. Dan buruk-buruk tinggalkan. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak ada yang bisa memanjangkan umur seorang kecuali perbuatan-perbuatan baiknya. Kalau bahasa balainya pailoi parangai. Elok-elok lah laku. Itunya tu. Kau yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Tolong tanamkan. Tunggu lah, buat tanya je. Bapak Ibu terkait dengan Ramadan dan katibu ko, yang ada di diri awak itu ingin bertamu jo Ramadan atau rindu bertamu jo Ramadan? Coba ibu dari tunggak ko ke situ dulu. Awak jo Ramadan dan katibu ko ingin bertamu atau rindu bertamu? Rindu. Dari tunggak ko kemari? Beda rindu jo ingin. Mana kuat rindu dibandingkan ingin? Masya Allah, kuat rindu. Kalau saya suak orang dulu kalau orang dulu ketika mereka ada hubungan hati, kalau rindu itulah bergejolak, jangankan kabar serobok je orang mencari atuk rumahnya atuk sandang hati itu. Aman tu dah lah kalau rindu tu dah. Ya. Basrobok ujung tangan seketik ondeh bahagia. Kenapa? Rindu. Ujung jari itu lalu dipagar. Kenapa rindu? Bapak Ibu, rindu itu lebih kuat dibandingkan ingin. Nah, kita katakan tadi, tanamkan kerinduan untuk berjumpa dengan bulan. Kenapa? Kalau rindu itu ada di dalam diri kita, apa kan muncul rasa senang bahagia. Ada hadis kata Nabi, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasaduhu minan niran. Siapa yang senang dia, gembira dia, bahagia dia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Itu baru sebatas rasa loh Pak. Itu belum bicara ibadah di situ. Man fariha, siapa yang gembira, senangnya, bahagianya dengan datangnya bulan Ramadan, kata Nabi, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api nerakanya Allah. Baru sebatas rasa rindu, rasa bahagia. Ya sama lah wak Bapak Ibu anak orang gaek Johana. Anak Bapak Ibu merantau ke Jawa, dia ulah pantun juga. Ya, pantun anak merantau ke Pak? Karatau medang di ulu, babuah babungo balun. Merantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Ini kita bang embunya karantau saronya. Di rumah nak puno gitu kan. Kalaulah 3 tahun anak Bapak Ibu merantau ke negara orang, taraga rindu ndak wak terap berserbuk jana? Bu.
Ibu kalau punya anak bujang lah 3 tahun merantau bu ke negari orang, sudah tu ada ndak rasa rindu bertemu jo anak? Lai mengecek anak bu mak cenyo. Letakkan namanya si Farhan. Farhan raya besok pulang bu, pulang anak aku. Ketika bertemu jo senang ndak hati? Jadi sabik dia Ustaz. Itu dampak dari kerinduan yang ada di dalam hati kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Mari kita tanamkan. Sebab kenapa? Sebab kita lihat gini Bapak Ibu, banyak orang menyambut datangnya Ramadan itu biasa-biasa. Saya tidak ada lagi nampak perubahan apa-apa dah. Lihatlah. Umat Islam hari kini menyambut datangnya Ramadan seperti tidak terjadi apa-apa. Betul atau tidak? Iya, beda dengan sahabat Bapak Ibu. Sahabat Nabi dulu Bapak Ibu, ketika Syakban telah hampir habis, mereka gembira. Kenapa? Mereka akan berjumpa dengan bulan yang sangat-sangat luar biasa. Mereka gembiranya luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang ketiga lain. Yang ketiga Bapak Ibu, kita pahamilah seketika kelebihan Ramadan itu berdasarkan namanya. Rasul memberi nama Ramadan itu ada beberapa macam. Satu disebut Syahrul Mubarak. Apa arti Syahrul Mubarak? Bulan penuh apa bentuk keberkahan yang Allah berikan dengan datangnya bulan Ramadan? Kita ambil beberapa contoh. Satu, dari segi ibadah. Kata Nabi, siapa yang mendirikan solat wajib di bulan Ramadan, ibadah wajib di bulan Ramadan, nilainya kata Nabi sama jo inyo melakukan ibadah tu 70 kali di luar Ramadan. Dalam sebulan Bapak Ibu, awak dalam sebulan berapa kali awak solat wajib? Berapa bu? Kalau tidak tajawid tidak boleh pulang. Dalam sebulan berapa kali solat wajib? Sehari berapa kali? 5. Sebulan berapa hari? 5 kali 30 150. Kan tak payah nak dulu ya. Kecek Nabi dalam hadis yang sahih itu, ibadah wajib yang awak lakukan di bulan Ramadan tu sekali awak lakukan sama jo 70 kali awak melakukan di luar bulan Ramadan. 150 kali 70 dapat bu? Tak, ambo bantu saya dia, ambo pakai kalkulator di sekolah. Sama dengan 10.500. Artinya kalau nanti umur sama panjang badan sama siai, kita dirikan ibadah solat wajib Ramadan di bulan solat wajib di bulan Ramadan, nan sebulan tu Bapak Ibu kata Nabi sama dengan awak melakukan sebanyak 10.500 kali. Yang di luar Ramadan cuma 150 kali, berubah nilainya menjadi 10.500 kali. Kenapa? Karena Ramadan bulan berkah Pak. Kini kita kalikan pahalanya. Kalau Bapak Ibu lakukan secara berjamaah solat wajib itu Bapak Ibu, kalau ke surau kita berjamaah berapa pahalanya Bu Pak? 20? 27 itu derajat atau kali lipat? Nah, beda berjamaah kan? Kata Nabi, salatul jama'atu afdalu min salati fadhi bi 27 darajah. Solat berjamaah lebih baik dibandingkan solat sendiri-sendiri. Barancaknya kata Nabi, satu kali dia lakukan berjamaah itu Allah berikan balasan, mendapatkan balasan 27 derajat. Kalau yang kali lipatnya 25 Pak. As-salatul jama'atu afdalu min salatil fadhi bi 25 dhi'fa. Itu yang kali lipat. Jadi kata Nabi, kalau wak solat berjamaah, Allah berikan pahalanya dan sekali itu sama jo 25 kali. Baraca ko kau lakukan selama Ramadan solat wajib tu kali 70 10.000. Kini kita kalikan 25, letakkan 25 tetap. Maka bertemu nanti jumlahnya 262.500 pahala nan ka Bapak Ibu dapat kalau solat wajib ko dilakukan secara
jamaah. Banyak tak pahala sebanyak 260,000 tu Bapak Ibu? Nah, bakok bisa. Ramadan itu bulan keberkahan. Kemudian kata Nabi, solat sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk ibadah solat lainnya, itu sama nilainya dengan ibadah wajib di luar Ramadan, kata Rasulullah. Contoh, minta tolong cek Bapak Ibu, tolong agih tahu ambo, kalau Bapak Ibu masih takana, solat sunat nan mairingi solat wajib nan pahalonyo paling gadang. Solat aku yo. Solat sunat fajar. Baraku tamanya kata Nabi, baku tamanya lebih elok dibandingkan dunia jo seisinya. Tapi ingat, setinggi-tingginya nilai solat sunat fajar tetap tidak bisa menandingi nilai solat subuh. Kenapa? Karena kata Rasul, solat wajib itu tetap lebih tinggi nilainya dibandingkan solat sunat. Maka kata Nabi, sianan melakukan ibadah sunat termasuk solat sunat di bulan Ramadan, nilainya sama jo ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Begitu melimpah pahala yang Allah berikan. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, dari namanya Nabi bagi Ramadan tu Syahrul Maghfirah. Apa arti Syahrul Maghfirah? Bulan penuh. Nah, Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan akan mendengar hadis. Mudah-mudahan tak muncul je hadisnya. Ramadan dibagi 3 onggok. Pernah dengar? 10 pertama namanya rahmat, 10 malam kedua namanya ampunan, 10 ketiga namanya itskum minan nar, pembebasan dari api. Pernah tak dengar kajian kok? Nah, sayang Bapak Ibu, hadisnya dhaif, bertentangan dengan yang sahih. Kata Nabi, bulan Ramadan tu kacie-cieannya siang malam pagi patang, itu bulan di mana Allah buka salawe-lawenya pintu ampunan untuk kita. Tergantung di awak lah, mu hendak minta ampun ke Allah atau lakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, maka niscaya Allah akan berikan ampunan yang terbaik untuk kita. Bahkan khusus di bulan Ramadan tu ada 3 istimewa permintaan ampun. Yang pertama, waktunya. Ambo dulu pernah menyampaikan di siku kaji Bapak Ibu, bila kece Allah waktu terbaik minta ampun ke beliau, boleh tekan aja. Kapan? Kare-kare yang mula tua ndak teranga. Sebelum di waktu sahur. Wabil as'arihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka minta ampun kepada kami. Berarti Bapak Ibu, menurut Allah dari 20 jam waktu yang ada, waktu terbaik meminta ampun adalah di waktu sahur. Sebut encik. Yang kedua Bapak Ibu, bulannya istimewa Ramadan. Dan yang ketiga, pakai istighfar yang paling istimewa, namanya Sayyidul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa. Jangan bunyikan tanya illa ant. Lasian sekete. Bakon ndak bunyi tanya di belakangnya ndak ada tanda panjang lido. Kalau berhenti di akhir tidak ada tanda panjang ilmu tajwid, matikan di ujungnya. Sama kita baca wal as. Jangan baca wal asri, salah. Wal asr. Kalau susah sambungkan wal asri innal insana lafi khusr. Tetap di belakangnya dibunyikan tapi tidak berbaris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah apa? Bahwa kata Nabi itu istighfar yang paling istimewa. Kalau kita istighfarnya di waktu yang istimewa, bulannya juga istimewa, istighfarnya juga istimewa, kira-kira ampunan dan kawak dapat itu yang istimewa atau yang paling istimewa? Paling. Bapak Ibu punya dosa kan?
Banyak tak? Yuk jadikan Ramadan pembasuh dosa nah. Amuah. Bahkan kalau betul-betul maksimal kita meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Ketika nanti keluarnya di Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah Pak. Jadi kalau jamaah ku Bapak Ibu termasuk ambo, kalau babana-bana wak meminta ampun ke Allah, kita pakai lo waktu yang istimewa tadi. Apa yang terjadi kata Nabi? Nanti akan ada bayi-bayi yang berumur 47 tahun. Kenapa? Karena dia selama Ramadan dia minta ampun kepada Allah. Bayi-bayi yang berumur 60 tahun. Kenapa? Karena bulan Ramadan dijadikan sebagai sarana untuk meminta ampun kepada Allah. Dua dan ketiga lain. Ramadan diberi nama dengan Syahrul Quran. Bakok dinamakan Al-Ramadan Syahrul Quran. Dek karena di bulan Ramadan diturunkan. Saya tanya Bapak Ibu, ada enggak di dalam Al-Quran Allah mengatakan di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran? Ada enggak ayatnya? Inna anzalna fi lailatil qadr. Teruskan, mohon izin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus. Malaikati warruhu fiha bi'idh. Terus matla'il. Mana ndak dapat berarti solat sunat pakai surat kul kakul je berarti itu. Ndak bagarahnya Bapak Ibu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam. Apa arti qadar? Kemuliaan. Kenapa dikatakan mulia? Karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Ada satu pelajaran Bapak Ibu. Sesuatu kalau nyata sangkut terkait dengan Al-Quran akan mulia dengan sendirinya. Contoh, Jibril itu kan gelarnya Ruhul Qudus. Sajak bila tu Jibril diberi gelar Ruhul Qudus, sajak beliau menerima tugas menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Makkah jo Madinah Bapak Ibu, itu kan dulu kota yang naudzubillah peperangan mudah terjadi, perzinaan dilakukan terang-terangan. Dulu tuh Bapak Ibu di Makkah di Madinah tuh kalau ada rumah tagak bendera merah di mukonyo, masuk apa ke dalam pak alado amai-amai nak kemana pak tu Pak. Kalau kini rumah namanya? Rumah namanya? Rumah bordir. Bordir ndak kait berjahit. Rumah namanya Pak? Bu, rumah namanya Bu? Bordir atau bordil? Nah, kalau kece orang wak rumah kuniang ya. Rumah tempat tu tempat pelacuran. Di Makkah Madinah Bapak Ibu itu biasa saja Pak. Biasa sajanya. Tapi sejak Al-Quran Allah turunkan di kota itu, apa yang terjadi? Maka kota itu menjadi kota yang haramain, dua kota suci. Dan awak yang kalau amuah memilih salah satu dari tiga amalan ko pun menjadi ahlul Quran, ahlullah. Siapa itu? Satu orang yang suka gemar membaca Al-Quran. Atau nan kedua orang yang amuah menghafal Al-Quran. Atau nan ketiga orang yang suka mempelajari Al-Quran. Orang nan suka rajin mengaji, orang nan menghafal atau orang yang mempelajari Al-Quran. Kata Nabi itu ahlul Quran. Kata Allah, inna fil ardi ahli. Di bumi itu ada keluarga. Siapa itu? Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang
suka baca Al-Quran adalah keluarganya Allah. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita menjadi keluarganya Allah. Kenapa bisa kita dekat dengan Al-Quran? Makanya Bapak Ibu, anak-anak yang hafiz Al-Quran itu kan rata-rata cerdas. Kenapa? Di dalam otaknya ada Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah di antara bentuk keutamaan dari bulan Ramadan dengan nama-nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir penutup. Ambo berharap Bapak Ibu untuk ibadah awak di bulan Ramadan siang ataupun malam, tolong kita ilmui balik, jangan sampai rusak bahkan ditolak oleh Allah. Contoh ambo ambil ibadah malam atau ustaz. Dia telah sampaikan mengulang di sekolah beliau. Di saat Bapak Ibu kabarangke malam hari ke surau, ambo minta tolong Bapak Ibu pastikan kain nan lake di badan awak dalam keadaan suci, ndak barasiah doh. Samo ndak barasiah jo suci. Setiok nan barasiah alun tentu suci, tapi setiok nan suci. Nah, apolai maaf apolai pakaian dalam awak, celana dalam, bahasa Minangnya aduh tuh serokotok kecil luar tu kan bahasa Minang tu Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu ya, perhatian awak terhadap pakaian yang awak pakai untuk sholat itu begitu lama kok. Ada ndak di antara awak yang celana dalam lah dari pagi bak pakai, sudah tu malam pakai lo ke masjid salat? Ada ndak kira-kira? Lain. Apa alasan kita kedak baru Ustaz? Padahal di situ ada risiko Pak. Contoh, apa-apa ambo mulai dulu Pak deh. Apa-apa awak kan rato-rato buang ye ketek ko sambil kok tahu lo Bu? Main tip ya? Enggak. Kami apa-apa yang salah kok. Salah kami. Ia di mata sasak di mama nembak me. Beli batang pisang selesai aja. Nah, awak Pak, udah ini ya. Awak kan pipis kocok sambil tagak apa? Masalahnya seketik senyo. Sesudah awak pipis tu lah kita basuh perkutut ko Pak. Wak masukan ke sarangnya. Manuri awak lah sudah rupanya ketikanya tiba di dalam sarang Pak. Keluar ya matonya do titik lagi Pak. Nandu titik itu yang bermasalah gitu ha. Makanya secara sunnah pipis itu yang baik menurut Nabi tagak atau jongkok? Jongkok. Kenapa kalau kita jongkok nan pertama air tu habis keluar di waktu sadonya ndak ada tersisa. Nan kedua Bapak Ibu pipis kita ndak berpetai-petai kena lain ndak. Amun yang paling malih na macam lihat Bapak Ibu apa-apa aku ke laki-laki aku pipis sudahlah sampai tagak mau talo je kawan itu. Ada tak betul itu Pak? Nah itu hari karayo nanti pulang dari rantau kok. Kok sedang asik gitu kan? Tiwanya bila pulang alas kenapa bisa balik tu? Sudah tu Bapak Ibu menyiram minta lu muara. Ada beliau kau cakap makan kaliu jari di rumah anaknya. Baralah kabusuk WC surau itu murid itu. Abi ku mau WC surau tu siapa kesalahan? Agarin salah tu. Kabara talok di garin membarasiahkan tangan garin duo dan mengumuhi 30 sakit kunyal ku boleh garin barasiah tu mah. Makanya kata Nabi yang baik itu bagai ya jongkoklah. Kenapa tak kau petai-petai payahnya tu? Sudah tu nan katigo kalau kita jongkok kaki celana kita pun tak kanai kepacaan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kita Pak. Ibu-ibu uni-uni nenek-nenek lah atuh Ustaz. Seiring dengan usia yang semakin bertambah tua, kadang-kadang indera perasa di pelepasan tu tak menangkuk lah pada minta pintu. Awak batu alah marangi kita tak tahu tu. Kalau di kecian kumuah kaji yang buah kueh, Bapak Ibu boleh buktikan, bikoh buktikan. Pulang dari surau ko taruh ke rumah masuk ke bilik tangannya ketek tu hidu keluar yang lah yo tu. Yo masalahnya giko Bapak Ibu. Atuh Ustaz. Masalahnya ambo rasu ikut jarang disampaikan. Kenapa? Orang menganggap ikut ndak kaji, ikut sebenarnya kaji itu. Kalau sempat pakaian yang awak pakai kini ada yang ndak suci, apa risikonya je salat awak? Tidak sah tu apa maknanya?
Ditolak oleh Allah kok. Coba bayangkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kalau kita ke surau ko di bulan Ramadan, berapa rakaat yang bisa Bapak Ibu dapat solat itu? Wah, hitong nah. Kalau Bapak Ibu agak capek tiba, bisa ndak tahiyatul masjid di situ? Bisa. Berapa rakaat? 2. Sesudah azan Isya ada ndak solat sunat? Ada? Berapa rakaat? Lampe tu ah. Isya ampe 8. Sesudah Isya ada solat sunat. Tambah 2, 10 kan? Tarawih berapa rakaat di situ? Tarawih sen 20 kan? Tadi bara jumlahnya tadi 10 anak 10 kan? 10 tambah 20 witir bara 3. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, sekali saja awak datang ke surau kapau ko bulan Ramadan, dapat solat sebanyak 33 rakaat. Tapi kalau nanti 33 tu kita dirikan dengan kondisi ada kain nalakik di badanku nan indak suci, maka nanti 33 ditolak di Allah Subhanahu. Ndak kadang risikonya tu Bapak Ibu. Awaklah latih istilah maya-maya memasak di dapur minyak abi. Awaklah panik tenaga lah takuri asyik ndak ada orang. Makanya membana buka Bapak Ibu sanjo-sanjo awak ke berangkit ke musaji itu di bulan Ramadan, tolong pastikan dulu pakaian kita betul-betul dalam keadaan suci. Kalau celana dalam tulah dipakai dari pagi, rancaknya di jual ditukai. Jangan baru lo banyak, lebih serap kotok kesudahnya tu. Jonan suci biarlah ndak baru bana gitu Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Nah, satu. Yang kedua lagi, ambo minta tolong Bapak Ibu, selama Ramadan tu kita jadikan latihan membiasakan masuk surau tu pakai adab. Kenapa? Ini rumah Allah loh. Ada ndak orang masuk surau nama luncur sebentuk ular masuk sarang? Lain Pak. Kata Siti Fatimah, Bapak Ibu kenal Siti Fatimah? Siapa beliau? Istri Nabi. Bapiwah pusat itu kecil istri Nabi juga. Bagarah ni masalah kaki. Itu anak siapa ibunda beliau? Dejan Khadijah, bu Khadijah menggali ketupek di pasar bawah tu. Ndak Khadijah doh, Siti Khadijah. Bukan ibu dan salah, kami yang salah. Kenapa? Kami kadang-kadang usah menyebut Khadijah saja. Istri Nabi yang pertama Khadijah kecilnya. Ustaz ngecek kadang mana tu? Jangan Khadijah. Nama beliau adalah Siti. Itu wanita paling mulia loh di dunia Bapak Ibu. Tak ada kita ni Bapak Ibu. Satu-satunya perempuan yang pernah mendapat kiriman salam dari Allah cuman Siti Aisyah tak ada. Bapak Ibu, kata Siti Fatimah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap masuk ke musajid itu apa yang boleh lakukan? Dan pertama Nabi bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Atau minimal yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau salawat. Yang kedua, beliau berdoa. Bapak Ibu jujur deh, tadi masuk surau pakai doa enggak? Kalau baru tu baru so. Indak kecil luar. Ada masuk surau? Allah ada dua versi tu. Ambo makan dan ikut. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba. Kalau kakak luar, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Lah dua tu Pertama salawat, dua doa, dan ketiga masuknya melangkahkan kaki suuk diiringi dengan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai belum? Apalagi sampai di dalam, jangan duduk dulu, balai tahiyat 2 rakaat. Betapa Nabi sangat beradab setiap masuk ke dalam masjid atau surau.
Orang awak kini bapak ibu masuk musajid nak sambil mauta bagalak-galak bakarikian. Ada ndak nak masuk musajid sambil pakai mak menelpon? Halo, ada ndak? Di mana adab kita? Andai kata ambo bertamu ke rumah bapak ibu yang dekat tu Assalamualaikum. Tak ada orang menjawab dah. Antuan ni apa saya? Surang di sini. Seramik ulang balik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kecik Nabi kalau tak dengar dia awak orang ucapkan salam tugas awak jawab. Kalau tak dijawab dapat dosa tadi kau lama tak tahu lah. Bapak ibu, ambo bertemu ke rumah bapak ibu kan kat pintu. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya bu, ya pak cem. Ndak bapak ibu persilahkan masuk, ambo masuk saya. Bapak ibu menutup pintu boleh duduk di kursi. Bapak ibu kedua ambo tiba di dapur menga, ambo saduk nasi ambo ambil sambal makan sakanyang parui. Ambo tamu di rumah bapak ibu. Mencaliak parangai ambo yang bentuk tu fikiran bapak ibu mencaliak ambo. Ustaz kuah. Atau secara ustaz ndak batarati. Betul? Bayangkan bapak ibu. Orang batamu ke rumah awak nan membuat. Giliran batamu ndak beradab, kita ndak nyaman. Bayangkan awak menjadi tamunya Allah. Rasul saja, manusia paling mulia, tidak punya dosa, dijamin masuk surga. Masuk rumah Allah beradab, pakai salawat, pakai doa, masuknya pun langkahkan kaki kanan, pakai salam, timbul di dalam tahiyat dulu 2 rakaat. Lalu kenapa kita begitu sulit untuk meniru? Padahal pahalanya besar itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kok yang termasuk penting itu? Kalau nanti di bulan Ramadan azan sedang dikumandangkan, tak boleh mau tak? Ada tak jamaah Ramadan itu yang ketika orang azan isya dan mau tak? Di dalamku lain tak? Tak. Yang di dalamku soleh solehah sadonyo amin. Cik lain je. Amba minta bapak ibu deh, wak mulai latihan tu dari kini. Nah, sebab kenapa? Nabi dah menyuruh. Kata Nabi, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Umatku, kalau engkau mendengar muadzin mengumandangkan azan, jawab azan itu seperti kalimatnya muadzin. Kemudian hadis berikutnya dari Umar bin Khattab rawi Imam Muslim, sianan menjawi azan dengan benar dan baik min qalbihi, dari hatinya, kata Nabi, dijamin masuk surga. Orang awak kadang-kadang itu lu mau tahu Bapak Ibu. Abilo pulang. Bagale tadi liranca arago. Bunci bara bunci. Bunci dia taunya le orang sedang azan. Tapi bukan bapak ibu, risiko ndak ada. Di mana ada kejadian? Kan rugi kita bapak ibu. Dengan menjawab azan saja berdasarkan hadis yang sahih, Nabi jamin masuk surga kita. Kenapa? Karena kalimat azan itu sumbernya juga datang dari Allah. Allah ingin hargai kalimatku itu, kata Allah. Dan menjawabnya pun batu akan menjawabnya luruhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar sekali senalan. Ada je cele bapak ibu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada batuar tu. Biarlah cie tapi barasia daripada 3 kali tapi bersalimat dah ada gunanya. Nah, sudah tu bapak ibu, lah sudah azan berkumandang, kemangawak leh. Apa? Bersalawat, sesudah bersalawat doa, apa doanya? Allahumma rabbaha dhihid da'wati tammah. Si anda mengarik bibir tidak pek tu kalah je nak MDA. Wassalatil qa'imah. Terus ati, ada 2 versi nanti. Kita ambil yang lama lah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa
wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la. Bapak Ibu tahu enggak, kalau itu Bapak Ibu rutinkan memakainya sesudah azan, apa fadilahnya kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Aku jamin orang yang membiasakan doa sesudah azan itu pasti mendapatkan syafaat dariku nanti di hari kiamat padang mahsyar, kata Rasulullah. Kan kadang pahala tu Bapak Ibu. Nah, lah sudah lo mendoa baru salat sunat. Bapak Ibu lah sudah salat sunat, orang indak juga kamah ngawak lah. Kita doa. Kenapa? Karena kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa yang disampaikan oleh seseorang, dia ambil waktu antara adzan dan iqamah, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau bantu itu bila kamu tal itu ndak doa tu mota, cuman kalau nan tukang otak waktu nasang ini tu sempatnya tu Bapak Ibu, betul tak? Nah, ambo ingin demi Allah Ramadan tahun kini kita buatlah suroko begitu nyaman untuk ibadah, setuju tak? Kalau ada je sudah kunan mauta tu namanya jamaah mad uni itu nyambuang. Ialah di jalehan indak je baru bahkan mada namanya, mada lu perlu kerja mada namanya itu. Kita ndak punya kesempatan mauta kok, kita itu isinya ibadah semua. Nah, penutup Bapak Ibu ambo mohon, apalagi yang solatnya 20, tolong jangan capek nak menggari ndak. Kalau Bapak makasih menggari itu pindah gerakan. Biarkan habis kalimat imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah baru naik kata. Kalau Bapak Ibu capek menggari, apa yang kita khawatirkan dulu Bapak Ibu sampai pada imam salah betul. Kalau salah dihukum tak? Apa hukumannya? Orang dan suku mendahului imam di dalam gerakan solat berjamaah, nanti di yaumil akhir Allah ganti kepala keledai. Bara karancak kamanih kakame ibu-ibu uni-uni bisua di padang di akhirat tu. Badan-badan orang kepala keledai, bara karancak awak bisa tu. Cuman gara-gara tidak mau sabar, biarnya habis kalimah imam Sami Allahu liman hamidah, angkik badan apa? Ustaz, lambekna kami katinya Ustaz tu ndak bisa membaca Rabbana walakal hamd. Tak masalah, kenapa? Membaca Rabbana walakal hamd wajib sunat. Yang wajibnya yang mana? I'tidal. Bisa dipahami? Nah, terakhir penutup Bapak Ibu, saat solat akan dilakukan tolong saf lurus dan baca melurihannya tumi lataan di tapi. Kalau ada jonan melonsong-lonsongan tumi ke belakang ke muka tu makmum mana monya? Boleh tahu udah nyubi belakang juga. Nah, Bapak Ibu yang ambo hormati dan dirahmati Allah, itulah saketek walaupun agak tak panjang kaji semalam ko, menuri ambo hal-hal nan paralu kita pahami kaji diulang balik tersangkut dengan persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa diamalkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ada pertanyaan dona? Nah, habis. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Dan ambo sebagai rigih amanah berceramah di siko, minta maaf ke Bapak Ibu atas segala salah jo khilaf. Sebagai manusia biasa ambo pun punya kekurangan dan kelemahan. Jadi maaf Bapak Ibu. Memang ibu-ibu punya salah kamu. Cik contoh contoh. Oh, mentun. Kok nyampang ado salah Bapak Ibu kambo, sabalun meminta maaf lam bagian maaf terlebih dahulu.
Barilah-rilah kita di siku meminta awak ke Allah, ya Allah tolong panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman laya jo batin kami, izinkan kami bisa bertamu di bulan Ramadan, kami rindu dan ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup dengan kalimat bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.